Kita perbarui informasi pada pagi hari ini, pemirsa. Kita bergabung dengan dua rekan kami yang berada di dua titik terdampak dari ledakan. Ada reporter kami Iman dan juga di lokasi pengungsian ada? Di lokasi pengungsian ada Iman Fajar dan di lokasi kejadian ada Sekar pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan, silakan informasinya. Kita ke Iman Fajar dulu. Silakan Iman. Ya, selamat pagi Ratih, Arif dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di rumah kepala desa Ciangsana, di mana rumah kepala desa ini merupakan tempat penampungan bagi warga yang terdampak ledakan pada malam kemarin. Dan sebagai informasi pemirsa, di rumah ini terdapat 86 warga yang mengungsi di rumah ini, dan saat ini bisa dilihat pemirsa bahwa para pengungsi sedang beristirahat setelah sebelumnya melakukan santap sahur dan juga sholat subuh. Kemudian bisa dilihat di sini para bapak-bapak ya bisa sedang melakukan istirahat, dan di ruangan lainnya ada juga ruangan untuk perempuan, ibu-ibu dan juga anak-anak. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi dari para pengungsi di sini, kita sudah bergabung dengan sang tuan rumah, Pak Kepala Desa Ciangsana, Bapak Udin Saputra. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, Pak Udin, boleh dijelaskan seperti apa kondisi para pengungsi pada hari ini, Pak? Ya, kondisi para pengungsi alhamdulillah baik-baik saja. Dari kemarin kejadian sebanyak yang mengungsi di kediaman saya ada 86 orang, terdiri dari dewasa dan anak-anak. Yang ini yang sedang berada di belakang saya itu adalah laki-laki dan anak-anak dan perempuan di sebelah. Ini semalam atau dari malam pun kita dari sahur kita sudah siapkan, dan juga tempat kamar mandi semua tersedia, dan juga bantuan juga alhamdulillah ada bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor, yaitu berupa kasur dan juga selimut, dan juga buat anak-anak juga ada susu dan juga ada pampers, dan sama juga ada kasur dan selimut seperti itu. Pak Udin, kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, nanti siang kan Pak Udin akan meninjau lokasi di mana itu tempat pemukiman warga untuk mengecek apakah pemukiman sudah bisa ditinggali kembali atau tidak. Bagaimana rencananya nanti, Pak, nanti siang? Ya, bukan siang, pagi ini juga saya akan meninjau lokasi. Saya akan ada yang berjaga di sana. Saya akan menanyakan apakah warga yang tentunya mengungsi di kediaman saya ini sudah boleh pulang ke rumahnya masing-masing apa belum, dan sudah aman apa belum. Untuk itu mungkin setelah ini saya akan berangkat ke TKP untuk menemui yang jaga di sana seperti itu. Pak Udin, terima kasih banyak atas waktunya. Itu dia pemirsa wawancara kami dengan Pak Udin Saputra selaku Kades Ciangsana, yang setelah ini akan melakukan survei ke TKP untuk memastikan apakah pemukiman tempat pengungsi-pengungsi ini tinggal sudah kembali aman untuk ditinggali atau belum. Karena pada malam tadi ketika kami ke sana memang sedang dilakukan sterilisasi dan juga para petugas sedang melakukan pengamanan dari tempat pemukiman terdampak ledakan, karena seperti yang kita tahu juga bahwa banyak barang-barang berbahaya yang berada di pemukiman yang kemudian berbahaya apabila para pemukim ini meninggali tempat tinggalnya. Seperti itu, Arif, Rati dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Iman Fajar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Kita akan pantau, saat ini sudah ada Sekar. Sekar, silakan informasi terbaru langsung dari sana. Ya, Kamarati dan juga pemirsa, untuk kebakaran yang terjadi di gudang amunisi Paldam Jaya ini sudah terpantau padam. Tak hanya berdasarkan pantauan CCTV termal udara ataupun drone saja, namun hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kepala Pangdam yaitu Muhammad Hasan, yang mana mengatakan bahwa kebakaran telah padam sejak pukul 3.45 tadi. Tadi malam proses pemadaman ini setelah berlangsung selama 2 jam, yang mana
dimulai sejak pukul 1 dini hari tadi. Selain itu memang kebakaran yang tadi malam sempat terjadi, dari pihak pemadam kebakaran telah mengerahkan 27 unit, di mana diantaranya ada 2 unit robotik yang memang dikerahkan yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana unit robotik ini dapat dikerahkan dengan memadamkan api dari jarak kejauhan, sehingga para anggota pemadam kebakaran ini tidak perlu memadamkan api ataupun terjun langsung ke dalam tempat terjadinya kebakaran. Tak hanya itu, Kepala Staf Angkatan Darat Majen TNI Muhammad Hasan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir ataupun tenang pada saat ini, dikarenakan memang kobaran api sudah padam dan kini telah dilakukan proses pendinginan dan juga mulai dilakukan proses penyisiran, di mana rencananya proses penyisiran ini akan dilaksanakan mulai pagi hari ini hingga esok hari. Dan dari Kepala Pangdam sendiri juga mengatakan bahwa kepada masyarakat apabila masih melihat adanya kelongsong yang berterbaran di sekitaran tempat terjadinya kebakaran, agar segera melaporkan ke pihak terkait. Dan memang saat ini dari kebakaran sendiri memang hanya terjadi di gudang 6 saja dan tidak terdampak pada gudang 5 ataupun gudang 7, karena berdasarkan informasi dari Kepala Pangdam bahwa memang ada tanggul yang membatasi antara gudang 5 dan juga gudang 7, sehingga memang di gudang 5 dan gudang 7 ini tidak berdampak, dan memang jarak antara gudang ini adalah 100 meter. Dan memang untuk daerah yang terdampak ini hanya area depan pemukiman warga saja. Dan untuk memang kerugian material hingga saat ini dari pihak Pangdam telah bekerja sama dan meminta dari Dandim Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Bekasi untuk terus mendata kerugian yang sekiranya dirasakan oleh para warga yang tinggal di sekitaran tempat terjadinya kebakaran. Demikian. Baik, Sekar, terima kasih atas informasi Anda langsung dari lokasi yang tidak terlalu jauh ya, mengingat sekarang sterilisasi tengah dilakukan. Baik itu oleh kepolisian yang juga berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dan letaknya memang ini cukup dekat dengan pemukiman warga, termasuk pemukiman warga yang ada di klaster maupun juga non klaster seperti di kawasan Parung Pinang tadi yang saat ini mereka berada di lokasi ke rumah kepala desa. Betul, tadi juga dikatakan oleh Iman kurang lebih ada 80-an orang yang juga 86 ya yang terpaksa mengungsi di rumah kepala desa. Baik, kita jeda dulu sejenak.